Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Dai Febriani dengan NIM 221110210003. Jadi pada podcast kelompok 6 ini saya bertugas sebagai pembicara 3 dan tim kreatif. Halo, perkenalkan nama saya Selanda Thomas dengan NIM 2211021015. Dalam podcast kelompok 6, saya bertugas sebagai editing video. Halo semua, perkenalkan nama saya Zevanya Syarafim dengan NIM 2211021016. Jadi pada podcast kelompok 6 saya bertugas sebagai pembicara 1 dan tim kreatif. Halo semua, perkenalkan nama saya Davina Sasarinda Renata Sitorus dengan NIM 221110211018. Dalam podcast kelompok 6 saya bertugas sebagai pembicara 2 dan tim kreatif. Halo, perkenalkan nama saya Maisel Ria Panggalo dengan NIM 2211021021. Dalam podcast kelompok 6, saya bertugas sebagai tim kreatif dan editing video. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Indriani Brubangun dengan NIM 2211021022. Pada podcast kelompok 6, saya bertugas sebagai koordinator dan tim kreatif. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Halo semua, selamat berjumpa di podcast kami yaitu mengenai tema yang akan kami bahas, pentingnya peran orang tua terhadap cara berpikir anak. Dan di sini kami mengangkat topik yaitu kurangnya perhatian orang tua mengakibatkan terhalangnya perkembangan anak. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Maka karena ada kata pepatah yaitu tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Nah, di sini saya juga tidak sendiri. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zevanya Syarafim dan ada kedua rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Davina Sasarinda Renata Sitorus dan rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Dai Febriani. Nah, di sini kami akan menemani kalian kurun waktu 15-20 menit ke depan. Di sini kita akan membahas mengenai pentingnya peran orang tua terhadap cara berpikir anak. Nah, pasti semua udah pada penasaran kan? Sebelum masuk kepada pembahasan, di sini saya ingin bertanya kepada rekan Davina dan rekan Ayu. Menurut kalian, kenapa sih peran orang tua tuh penting terhadap cara berpikir anak? Kenapa bisa dikatakan demikian? Bisa dimulai dari rekan Davina? Ya, peran orang tua sangat penting dalam cara berpikir anak karena orang tua berperan untuk memberikan stimulus kepada anak dari sejak dini. Oleh sebab itu, perhatian orang tua sangatlah penting agar anak dapat memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, maka dari itu orang tua harus memiliki wawasan ataupun kesiapan agar dapat mendidik anak secara maksimal. Kemudian pentingnya latar belakang pendidikan orang tua agar dapat mendidik anak menjadi anak yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Baik, kita langsung saja masuk kepada inti pembahasan. Nah, jadi pada tema ini kan kita mengangkat mengenai pentingnya peran orang tua terhadap cara berpikir anak. Nah, di sini kami mengambil suatu kasus gitu kan. Satu kasus yang pernah sempat viral atau gempar di media sosial. Nah, dalam kasus ini terdapat dua remaja yang berada di lingkungan yang tidak sehat atau biasa kita sebut salah pergaulan, ya kan? Karena pada era zaman sekarang pergaulan ini udah cukup bebas gitu kan. Nah, terus dari remaja ini dilatar belakangi juga dengan kondisi keluarga yang tidak baik. Nah, yang tidak baik ini akan tetapi satu remaja saja, jadi ada kedua belah pihak gitu kan. Jadi satu remaja tersebut memiliki latar belakang keluarga yang kurang baik. Nah, jadi kasus ini menceritakan dua remaja yang berasal dari Indonesia dan di mana dua remaja tersebut bertemu di Bali pada suatu acara. Dan dari acara tersebut mereka menjadi akrab gitu. Nah, keakraban mereka itu dari mana kok bisa secepat itu gitu? Nah, keakraban mereka itu tuh karena dari sosial media gitu kan. Nah, karena seperti yang kita ketahui ya, perkembangan era digital itu sangat berkembang gitu kan. Orang tuh juga bisa kenal dari sosial media, tanpa bertemu aja mereka tuh udah bisa kenalan gitu kan. Bisa dari sosial media, beragam sosial media lainnya gitu, seperti yang sudah kita gunakan juga gitu.
Nah, dari seiring berjalannya waktu tersebut, kedua remaja akhirnya semakin dekat gitu kan, dari chat-chatan gitu kan, dari bertemanan di IG. Nah, dari obrolan mereka di sosial media dan mereka juga bisa bertemu kan, dari sosial media mereka kenalan, membangun hubungan, pada akhirnya mereka bertemu. Nah, setelah pertemuan demi pertemuan, akhirnya pun mereka menjalani hubungan gitu kan. Tapi hubungan tersebut itu gak ada statusnya nih, tanpa status. Oh, gitu. berarti kayak gak pacaran ya, kayak HTS gitu ya? HTS itu apa ya? HTS itu kayak hubungan tanpa status, ya kayak orang-orang berkomitmen lah. Oh. Nah terus sampai pada akhirnya mereka pun melakukan hubungan yang tidak seharusnya dilakukan gitu kan oleh kedua remaja tersebut gitu kan. Setelah kejadian tersebut, pihak perempuan memiliki perasaan yang tidak enak gitu setelah menjalani hubungan itu gitu kan. Karena pihak perempuan ini nih telat nih dalam menstruasi gitu kan. Nah, lalu pihak perempuan tersebut ini memiliki inisiatif untuk melakukan tes kehamilan gitu kan. Dan pada akhirnya dengan hasil tersebut yaitu hasilnya positif. Oh iya, jadi saya ingin bertanya, apakah mereka yang hamil di luar nikah dengan usia yang masih muda kan mempunyai cara berpikir yang labil, dan apakah mereka tidak ada rencana untuk menggugurkan kandungannya? Karena sering kita jumpai di luar sana kan, sama kasus yang sama seperti kasus ini, terkadang ia mengambil tindakan untuk menggugurkan kandungan, padahal dalam semua ajaran agama nih kan ya, hal tersebut itu adalah tindakan yang tidak patut. Gitu. Iya sih, menggugurkan kandungan itu kan salah satu tindakan yang tidak patut gitu kan. Nah, tapi mereka juga sempat ingin menggugurkan kandungannya gitu kan dengan membeli jamu. Nah, karena mereka berpikir dengan usia kandungan yang masih muda gitu kan, belum terlalu besar lah ya, karena udah ketahuannya di awal gitu kan. Nah, mereka berpikir akan mudah gitu dalam menggugurkannya gitu kan. Tetapi niat tersebut tidak dijalankan gitu kan, karena dari pihak si cowok ini nih nggak mendukung. Nah, nggak mendukung kalau misalnya digugurkan gitu, dan tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Oh, berarti pihak cowok kalau nggak ingin ya ada keguguran, atau ceweknya tuh keguguran, berarti cowoknya nggak ingin hal tersebut terjadi. Terus bagaimana akhirnya? Nah, pada akhirnya itu kedua pihak tersebut memutuskan untuk melangsungkan pernikahan gitu kan. Nah, pernikahan ini pernikahan dini ya kan, karena mereka usianya masih sangat muda gitu kan. Nah, tetapi pernikahan ini berlangsung tapi tidak mendapat persetujuan dari pihak laki-laki. Nah, jadi dengan tidak mendapat dari persetujuan dari pihak laki-laki, jadi hanya pihak perempuan aja nih, dari keluarga perempuan yang setuju gitu. Kenapa hanya dari pihak perempuan aja? Padahal kan yang mau mempertahankan kandungannya itu kan dari pihak laki-laki, harusnya yang mau dua-duanya dong. Nah, emang seharusnya kayak gitu sih ya, tapi dikatakan gitu kan dalam informasi yang saya dapati gitu kan dari media internet, berita-beritanya gitu kan dari kasus ini nih, alasannya itu karena dari pihak laki-laki ini keluarganya tuh udah lepas tangan gitu. Lepas tangan artinya kayak mulai menyerah, karena dari informasi yang saya dapati juga laki-laki ini nih anaknya tuh pembangkang atau pemberontak gitu kan pada saat itu gitu kan. Nah, laki-laki ini juga yang saya dapati melalui media internet itu, laki-laki ini udah putus sekolah gitu sejak SMP. Nah, jadi kalau misalnya anak ini laki-laki ini udah putus sekolah sejak SMP, jadi anak laki-laki ini nih menganggap bahwa pendidikan itu nggak penting. Maksudnya mereka tuh cuma menerima pendidikan dari SMP. Seterusnya mereka tuh nggak mengalami pertumbuhan dengan tidak terarah ya kan? Ya, terus kenapa di sini dari pihak laki-laki itu menyebutkan pendidikan itu tidak penting? Mungkin orang tua dari pihak laki-laki tidak memberikan perhatian cukup serta pengajaran atau stimulus sejak dini yang cukup. Nah, makanya laki-laki tersebut seperti yang rekan Zevanya jelaskan sebelumnya, hanya sampai SMP saja jenjang pendidikannya. Nah, selanjutnya ya, mereka pun pada akhirnya menikah nih. Seiring berjalannya waktu mereka menikah, dan tadi sudah dijelaskan di awal yang apa kita obrolkan di awal itu, biaya pernikahan mereka pun yang biayai pihak perempuannya ya kan, karena pihak laki-lakinya nih mempunyai latar belakang keluarga yang udah lepas tangan, udah menyerah sama anaknya karena anak laki-laki ini pembangkang gitu kan. Nah,
seiring berjalannya waktu, mereka pun menikah gitu kan, dan mereka menjalani hubungan selama kurun waktu 1 tahun 2 bulan gitu kan. Mereka menjadi suami istri. Nah, selama 1 tahun 2 bulan itu mereka memutuskan buat bercerai gitu. Kenapa mereka bisa bercerai secepat itu ya? Padahal kan awalnya mereka yakin untuk melangsungkan pernikahan. Nah, yang saya dapati gitu dari informasi media internet ini, karena dari pihak laki-laki ini nih menjalani hubungan dengan wanita lain gitu kan. Nah, menurut pendapat saya sih, kenapa sih laki-laki ini bisa jalanin hubungan dengan wanita lain? Ya karena belum ada kematangan gitu dari diri laki-laki ini gitu kan, untuk berkomitmen ya kan. Nah, karena kalau misalnya belum ada kematangan secara berpikir, gimana anak laki-laki ini juga bisa membesarkan anak tuh menjadi tidak terarah ya kan. Di sini saya ingin bertanya gitu mengenai tadi kasus yang sudah kita bincang-bincangkan, yang sudah kita obrolkan ini gitu kan. Menurut pendapat rekan Ayu dan rekan Davina gitu kan, terhadap kasus yang sudah kita obrolkan ini nih, apa sih? Bisa dimulai dulu dari rekan Ayu, nanti dilanjut oleh rekan Davina. Ya, jadi menurut pendapat saya nih ya, dari kejadian seperti itu dapat terjadi karena akibat dari kurangnya perhatian dari orang tua. Karena walaupun seorang anak berada di lingkungan yang tidak sehat, tetapi dengan memiliki orang tua yang memberikan perhatian secara cukup atau bahkan berlebih, maka hal tersebut akan kecil kemungkinan seorang anak akan masuk pada lingkungan yang tidak baik itu. Seperti itu. Oh, jadi perhatian itu penting banget ya. Saya setuju sih dengan pendapat rekan Ayu, karena pada zaman sekarang banyak orang-orang yang bernormalisasikan hal yang tidak seharusnya. Contohnya seperti kumpul kebo, yang dimana sepasang kekasih yang belum sah secara resmi di mata agama maupun negara hidup dan atau tinggal bersama di satu rumah. Iya sih, saya setuju juga dengan pendapat Davina gitu kan, dengan pendapat rekan Ayu juga. Pendidikan orang tua itu penting banget dan berpengaruh gitu untuk anaknya, karena dari pendidikan orang tua pasti orang tua bisa membesarkan anaknya dengan terarah, dengan terstruktur lah gitu kan bahasanya gitu. Ya, maka dari itu orang tua itu harus memiliki pengetahuan serta pendidikan agar dapat mendidik anaknya dengan baik, sehingga anak tersebut memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Ya, karena pada kasus yang tadi sudah kita diskusikan, bahwasanya nggak ada kematangan dari pihak laki-laki maupun perempuan, serta dijelaskan bahwa pihak laki-laki putus sekolah pada bangku SMP. Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak laki-laki belum memiliki cara berpikir yang matang. Tidak hanya itu, orang tua pada pihak laki-laki juga lepas tangan karena anak tersebut tidak dapat diatur. Iya sih, makanya orang tua jadi lepas tangan karena anaknya sulit gitu diatur gitu kan. Nah, jadi dapat kita simpulkan gitu kan, kesimpulannya kedua remaja ini nih dilatar belakangi oleh kurangnya perhatian gitu kan. Nah, terus karena kurangnya perhatian, jadi mereka tuh nggak ada kasih sayang, mereka tuh nggak terima didikan yang baik, yang seharusnya anak remaja ini, atau enggak stimulus yang baik sejak dini nih nggak diterima nih gitu kan. Nah, terutama juga pada perkembangan dari pihak si laki-laki ini gitu kan, sehingga perkembangan anak ini menjadi tidak terarah gitu kan. Nah, sini saya ingin bertanya lagi nih, menurut rekan Ayu dan rekan Davina, nah pendidikan orang tua itu penting gak sih dalam mendidik anak? Karena di dalam pendidikan itu ada gak sih bekal yang diambil buat mendidik seorang anak gitu loh, gitu. Bisa dimulai dari rekan Ayu. Jadi menurut saya sih pendidikan orang tua itu sangat penting ya, karena dari pendidikan orang tua itu banyak memperoleh ilmu pengetahuan serta mempelajari suatu hal yang baik yang nantinya itu dapat diterapkan kepada anaknya. Oh, jadi banyak pengetahuan yang diambil gitu kan dari pendidikan buat bekal nanti ke depannya gitu. Untuk si anak itu. Saya setuju sih dengan pendapatnya rekan Ayu bahwa pendidikan orang tua itu sangat penting, karena jika orang tua berpendidikan maka orang tua akan memiliki cara berpikir yang panjang, dan dengan cara berpikir yang panjang orang tua dapat menurunkan sikap baiknya kepada anaknya. Nah, makanya oleh sebab itu pendidikan orang tua itu sangat penting untuk membesarkan anaknya. Dari pendidikan orang tua maka seorang anak dapat lebih terdidik gitu, karena orang tua udah punya bekal nih buat mendidik anak. Namun kita juga harus menyadari ya bahwa tidak semua orang tua itu
memiliki kesempurnaan. Jadi tidak ada orang tua yang sempurna, tetapi semua orang tua itu dapat belajar dalam mendidik anak dengan baik sehingga pertumbuhan dan perkembangan seorang anak dapat berjalan dengan baik. Seperti yang kita pelajari dalam materi wawasan kependidikan mengenai pengertian pendidikan dan unsur-unsur pendidikan yang dijelaskan bahwa pendidikan merupakan pedoman. Oleh sebab itu, pendidikan yang dimiliki orang tua dapat dijadikan sebagai sebuah pedoman bagi anak. Karena melalui pendidikan yang orang tua miliki, orang tua dapat memberikan stimulus yang baik seperti yang dijelaskan oleh rekan Zivanya tadi. Iya, benar sekali. Jadi pendidikan yang orang tua jalani itu memang sangat berpengaruh kepada cara orang tua membesarkan anak. Karena melalui pendidikan terdapat pembinaan yang dimana sangat dipastikan melalui pendidikan seseorang mendapatkan suatu ilmu pengetahuan pastinya kan. Saya setuju sih dengan pendapat Davina gitu mengenai pendidikan itu penting gitu kan, dan juga kata rekan Ayu juga pendidikan itu penting gitu kan, tapi tidak ada orang tua yang sempurna ya kan, seperti yang kita ketahui nggak ada orang tua yang langsung bisa sempurna dalam mendidik anaknya gitu kan. Nah makanya perlu adanya pendidikan gitu kan, dengan adanya pendidikan pasti dapat menciptakan sumber daya manusia atau seorang anak lah yang berpotensi, berkompeten atau memiliki keterampilan gitu kan, baik dalam hal etika atau keterampilan dalam belajar atau dalam tutur kata gitu kan. Nah, dalam mempelajari pendidikan ini, karena pendidikan juga sebagai dasar utama gitu kan, seperti yang sudah kita pelajari gitu kan di wawasan kependidikan, pendidikan itu sebagai dasar utama gitu seorang manusia gitu kan, karena melalui pendidikan orang itu bisa meningkat kodratnya gitu kan, kodrat sebagai manusia gitu kan. Jadi orang yang memiliki pendidikan ini memiliki perbedaan gitu dengan orang yang tidak memiliki pendidikan gitu kan, karena sudah terlihat sekali gitu kan. Nah di sini saya ingin bertanya gitu kan, dari rekan Davina dan dari rekan Ayu, menurut pendapat kalian nih, apakah pendidikan itu terdapat seumur hidup, dan lalu, apakah pendidikan seumur hidup itu harus diterapkan terhadap seorang anak gitu? Dan dalam pendidikan ini, apakah memiliki keterlambatan untuk mempelajarinya gitu? Nah, bisa dimulai terlebih dahulu dari rekan Ayu. Jadi menurut pendapat saya di sini, dalam pendidikan itu tidak ada kata terlambat ya, karena pendidikan itu berlangsung seumur hidup. Dikatakan demikian karena pada materi yang telah kita pelajari itu pendidikan berlangsung tanpa batas, yaitu dimulai dari sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia, karena ilmu pengetahuan itu akan terus lahir dan ilmu pengetahuan itu tidak akan pernah habis, seperti itu. Oh, jadi kalau menurut pendapat rekan Ayu itu pendidikan itu seumur hidup ya? Oh, terus seumur hidup, dan dengan dari pendidikan orang tua dapat menerapkan ke anaknya gitu. Kalau misalnya pendapat Davina gimana? Saya sangat setuju dengan pendapat rekan Ayu. Namun saya ingin mengatakan, Ayu bilang bahwa pendidikan bisa dikatakan sebagai fondasi utama seseorang. Karena seperti yang kita sudah bahas di awal, kalau pada zaman sekarang banyak orang yang menormaliskan suatu hal yang tidak wajar menjadi hal yang wajar. Oleh sebab itu, pendidikan dikatakan penting sebagai fondasi utama agar orang tua memiliki pendirian dalam mendidik anak, sehingga pertumbuhan anak menjadi lebih terarah. Tidak hanya itu, pendidikan yang orang tua miliki membuat mereka mengetahui di mana dan kapan mereka harus memberikan perhatian dan serta menegur anaknya. Dari perhatian yang orang tua berikan kepada anak akan menjadikan seorang anak merasa disayang dan dihargai, serta menumbuhkan mental yang sehat kepada anak. Dan dari mental yang sehat kepada anak itu dapat bertindak dan membuat keputusan dan bagaimana cara mereka berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Saya juga setuju sih dengan pendapat rekan Davina mengenai bahwasannya pendidikan yang orang tua kasih gitu kan, dari pendidikan yang orang tua pelajari juga orang tua dapat mengetahui nih porsi kapan orang tua harus memberi perhatian, kapan orang tua harus menegur, sehingga seorang anak ini nggak merasa tersiksa lah gitu, ibarat katanya gitu kan. Dalam arti tersiksa itu karena didikannya baik gitu kan, karena seorang anak jika dilembutkan kadang-kadang juga salah, jika dikasarin juga salah gitu kan. Nah makanya oleh sebab itu dari adanya pendidikan itu penting gitu kan, supaya orang tua tahu nih porsinya nih gimana nih dalam mendidik anak, dan orang tua tahu porsinya, pasti seorang anak pun bisa mengerti nih, memahami dari figur orang tua ini. Jadi dia tahu, oh ternyata orang tua saya
omelin saya gara-gara ini, orang tua saya kasih perhatian saya karena ini. Jadi saya ibaratnya jadi anak ada tahu dirinya gitu ya kan, gitu. Melalui pendidikan orang tua juga bisa ke situ juga. Nah, jadi dapat kita simpulkan itu melalui topik pembahasan yang kami bahas ini dalam kasus mengenai pentingnya peran orang tua terhadap perkembangan cara berpikir anak, yaitu dari pembelajaran ini bahwasannya kurangnya pendidikan yang diberikan orang tua akan berpengaruh terhadap perkembangan pola berpikir anak atau cara berpikir anak. Nah, jika orang tua memberikan pendidikan dan perhatian yang baik, maka tumbuh kembang anak akan menjadi terarah atau terstruktur. Nah, pendidikan itu sangat penting juga gitu kan bagi semua kalangan, baik pendidikan mulai dari masa kecil, remaja, dewasa hingga orang tua gitu. Nah, dengan adanya pendidikan seumur hidup akan mengartikan bahwasannya pendidikan ini tidak ada kata terlambat, dalam artian pendidikan ini akan terus berkembang dan pendidikan ini nih sebagai fondasi utama ya kan. Nah, karena pengetahuan ini akan terus lahir dan akan terus lahir, tidak akan pernah habis. Nah, dengan adanya pendidikan sebagai fondasi utama, sebagai penguat supaya tidak ada penyimpangan dalam pemikiran gitu. Nah, baiklah, sekian pembahasan dari podcast kami pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kami mohon maaf apabila selama podcast ada tutur kata kami yang kurang berkenan, dan kami berharap pada podcast kami yang sudah kami sampaikan atau kami ceritakan mengenai kasus-kasus yang sudah dipaparkan, kami mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, dan semoga podcast kami dapat bermanfaat dan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.